gampangnya sama kalau kita di WA juga ya Bu ya, ada tuh. Sekarang kan suka lagi populer tuh. Nah, ini ada. Nah, tampil ya ini ya. Hmm. Oke. Nah, di sini adalah salah satu sampling ya atau Google Slide yang sudah tertata, yang sudah kita rapihkan. Ini saya membuat tema 8. Nah, ini ada bahkan di sini contoh nih. Ini ada pergerakan bulan terhadap matahari ya. Kemudian kita juga bisa memberikan animasi-animasi yang lainnya. Nah, contoh di sini, nah ini seperti jenis gerhana bulan. Di sini kita seperti tadi ya, Bu Afifah menyisipkan video. Alamat linknya sendiri bisa kita cantumkan. Saya akan coba presentasikan ya. Ya. Seperti ini. Sudah tampak? Udah. Nah, di sini kalau kita perhatikan nih akan lebih menarik, anak akan melihatnya, wah serasa di luar angkasa ini ya. Di Nah, astronot. selanjutnya, iya jadi astronot. Nah ini ada bumi yang bergerak. Kemudian jangan lupa ketika kita mempresentasikan suatu media ajar, otomatis kita juga harus menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Karena supaya anak itu paham, oh kita ini akan mempelajari apa dan untuk apa. Jangan sampai anak melihat media pembelajaran tapi tidak tahu tujuan pembelajarannya ke arah mana. Nah, ini berbagai bentuk gambar PDF ya yang kita bisa unduh, yang bisa kita ambil dan bahkan kita explore di Google Slide itu dengan mudah. Nah, paparan-paparannya pun kita bisa memberikan tambahan-tambahan animasi. Tadi Bu Afifah belum sempat memberikan sampling cara memunculkan animasi ya? Belum. Oke. Nah, ini ya. Saya close dulu. Nah, ini rekan-rekan yang hebat, saya yakin semuanya pasti sudah pernah mencoba secara menggunakan PowerPoint ya, yang pada umumnya sudah terpasang atau terinstall di perangkat laptop masing-masing. Nah, itu pun bisa kita pindahkan ya, kita bisa upload ke dalam bentuk Google Slide. Begitu loh, Bu Viva. Jika memang sudah ada yang menggunakan PowerPoint ya, nah, kita bisa langsung upload disimpan ke Google Drive dan kita bisa berbagi file Google Slide ini kepada siswa ataupun kepada rekan kerja yang akan diajak untuk berkolaborasi. Iya. Oke, barangkali Bu Afifah bisa melanjutkan, silakan. Oke, terima kasih Bu Yanti. Jadi Ibu dan Bapak, seperti itulah Google Slide ya. Jadi seru, asik, terus kita juga bisa kolaborasi dan betul-betul fitur yang aplikatif ya, yang bisa kita aplikasikan untuk membuat bahan ajar, media pembelajaran, bisa kita kemas secara menarik seperti itu. Nah, nih Bu Yanti, saya mau ngasih satu hadiah nih buat Ibu dan Bapak guru. Wah, asik nih. Apa nih hadiahnya nih? Kalau misalnya ternyata dalam Google Slide ini mau cari template-template atau tema-tema yang lebih menarik yang lainnya, Bu, cara nge-save atau nge-share Google Slide bagaimana? Oh iya, saya lupa sebentar. Sekalian animasinya Bu Afifah, tadi sempat terputus. Oke, sebentar Bu. Ya, saya coba share ya. Oke, sudah tampil? Ini Bu nih. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran. Nah, untuk tadi pertanyaannya menyimpan ya Bu ya? Mohon maaf. Menyimpan dan berbagi. Oke. Kalau menyimpan, nggak usah menyimpan. Jadi canggihnya Google Slide ini, ketika kita membuka satu blank Google Slide, kita nggak usah save atau save as ya. Yang biasa kita buat di PowerPoint yang biasa. Karena otomatis ternyata bahkan ketika kita menulis judul pun, itu sudah otomatis. Nah, otomatis ada di sebelah sini, di sudut
kiri atas itu sudah nge-save. Dan di mana tulisannya mengenal planet di tata surya dalam folder drive, dalam drive saya. Jadi sudah otomatis tersimpan. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Ya. Lalu, jadi Ibu tadi menyimpannya tidak usah menyimpan karena otomatis akan tersimpan di drive Ibu dan Bapak. Kita lihat di drive sini nih. Atau kita cek ya. Masih ingat Ibu dan Bapak namanya apa tadi? Tata surya ya. Nah, nih. Sudah ada otomatis di sini. Tuh ya. Oke. Nah, tadi cara berbaginya nih, Bu Viva. Cara berbaginya seperti apakah? Ya, Bu ya. Sebenarnya cara berbagi untuk ke siswa bisa ketika Google Slide-nya itu dibuka ya, Bu Viva ya? Iya, bisa. Yang seperti yang tadi pertama ditampilkan itu dengan cara share, kemudian anyone with the link. Tapi mungkin kalau untuk tampilan media ajar itu otomatis hanya anyone with bukan sebagai editor ya, sebagai viewer, sebagai yang melihat ya. Iya, betul. Jadi berbaginya sama dengan yang tadi ya. Dokumen yang lain ya. Ini bagikan saja. Ini diklik bagikan ya. Seperti yang tadi, nanti dapatkan link. Kalau kita meminta misalnya siswa di rumah untuk melihat di luar, misalkan kita lagi Zoom ya, atau Meet, atau misalkan sudah selesai pembelajaran virtual, tatap mukanya virtual itu, kita kasih link aja. Nah, itu untuk pembelajaran mandiri di rumah juga bisa. Tapi kalau misalkan sedang kita menyelenggarakan pertemuan tatap muka secara virtual melalui Zoom atau Jimit, kita bisa tampilkan share screen aja seperti ini, gitu. Nah, itu ya. Mudah sekali Mbak Viva ya. Ada pertanyaan apa lagi nih Bu Yanti? Nah, ada yang menanyakan insertnya di sebelah mana Bu Viva tadi Bu? Bisa ditampilkan lagi barangkali Bu Viva slide-nya. Nanti menu-menunya sama fungsinya bisa disampaikan. Oke, diulas lagi ya menunya. Fungsi-fungsinya bisa. Oke, saya share screen lagi. Baik, sudah tampil? Cara sisip insert ya tadi ya? Ini Bu, insert nih yang ini, sisipkan. Kalau tampilan Google di laptop Ibu dan Bapak memakai bahasa Inggris berarti insert tulisannya. Kalau bahasa Indonesia sisipkan. Seperti ini. Kalau mau sisipkan gambar, diklik gambar. Kalau kotak teks itu seperti ini. Nah, text box ya. Ini di teks. Terus atau audio juga bisa. Ini audio itu apa? Audio itu suara ya, suara yang memang akan kita sisipkan di presentasi kita. Bisa ada, kita bisa ambil di drive, terus atau di drive bersama atau dan yang dibagikan kepada kita dan sebagainya. Untuk yang terbaru itu apa tuh Bu Viva? Bisa dijelaskan tuh. Tadi ada yang terbaru. Ini ya. Audio itu ada drive saya, drive bersama itu terbaru apa tuh? Terbaru ini audio yang kita buat ya. Yang dibuat terbaru gitu. Kita bikin baru banget. Jadi dia bisa membaca kalau ada suara yang baru kita bikin. Berarti seperti track record ya? Ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain?
Nah, itu tadi sudah terjawab barangkali ya. Ada yang menanyakan bagaimana cara insert videonya tadi dari chat. Untuk yang rekan-rekan yang lainnya barangkali ada yang mau ditanyakan? Mbak Viva, bisa saya dimasukkan host lagi yang satu? Yang mana? Host lagi. Yang muncul 3 ya? Yang satu. Sebentar. Oke, boleh. Tadi saya mau ngasih hadiah ya, Bu? Oh iya, belum ngasih hadiah tuh, nggak jadi tuh. Apa mau Ibu dulu? Oh, Assalamualaikum Bianti, Mbak Viva. Bisa Iya. tolong diulang cara mengupload file yang sudah ada di komputer atau di Google Drive Belajar ID katanya. Coba Mbak Viva dibuka lagi share screen-nya barangkali yang slide-nya. Gimana, Bu? Tadi Mohon dari Pak Tatang dari SD Puspitek, bagaimana meminta diulang cara mengupload ya, mengupload file yang sudah ada di perangkat kita komputer atau laptop. Dan juga yang ada pada Google Drive katanya. Oke. Mau ke Google Drive kan ya, Pak? Jadi enggak diupload. Mengupload file yang sudah ada di komputer. Ke Google Drive. Yang sudah ada di komputer. Ini file yang untuk di Google Slide-nya ya Pak Tatang ya? Pak Tatang boleh di-upload ke Google Drive. Oh, mau di-upload ke Google Drive. Cara mengupload ke Google Drive ya. Silakan Bu Viva. Oke, kalau yang ini Pak, kalau yang saya buat tadi, nih ya, yang ini tuh sudah otomatis ada di Drive Pak. Ada di Drive saya. Jadi karena kita buatnya kebetulan saya buatnya di di Chromebook nih ya. Jadi memang ketika membuat itu sudah langsung di drive saya di sini. Tapi di laptop yang biasa juga akan ke sana, akan diarahkan ke drive kayak gitu. Tapi kalau Bapak menanyakan misalnya mau memasukkan satu file di luar drive Bapak, tapi dari laptop gitu ya? Iya, betul. Oke, caranya Bapak masuk ke drive Belajar ID Bapak. Lalu klik baru nih Pak di pojok kiri atas ini. Ya. Nah, lalu upload file. Atau Bapak mau memindahkan folder juga bisa. Terus ini kan perangkat laptop nih ya. File saya. Ya. Oke. Bapak mau upload apa misalnya? PDF yang ini ya. Sudah tinggal diklik saja yang mau Bapak upload, lalu Bapak buka. Tampilan PDF-nya tidak muncul, Mbak Viva. Kenapa? Tampilan upload-nya tidak muncul. Apanya, Bu? Bisa diulang barangkali. Tampilannya tidak muncul ya? Tampilannya belum muncul, Bu. Oh, tampilannya belum muncul. Sebentar, kayak lagi ya, Pak. Ini kita sudah dalam drive kan? Drive saya ya. Itu artinya drive yang Bapak miliki yang ada di Google Belajar ID. Jadi pastikan pointernya di sana berwarna biru seperti ini. Nampak ya, Pak? Ya, ya. Oke. Tutup dulu. Lalu Bapak klik tanda plus ini. Bapak mau upload file atau folder bisa. Kalau file berarti klik file. Nah, ini sudah Bapak arahkan pointernya ke lokasi di mana file yang akan Bapak upload. Seperti ini ya. Tadi misalnya saya mau memindahkan file PDF ini. Sudah kelihatan ya? Tidak tampil. Berarti barangkali akan dibuat video ini yang boleh, ya boleh. Paham sih, udah, ya. Ya tadi sudah paham ya Pak ya. Nanti klik file yang akan Bapak pindahkan, diklik, lalu di sana ada option buka. Nah itu langsung akan pindah ke drive yang Bapak inginkan, ke drive saya ini tadi. Oke. Seperti itu Pak Tatang. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Viva. Ya. Dari Ibu Diah Nuraini ya. Ini menanyakan apakah bisa kita merekam suara langsung di Google Slide? Apakah kita bisa merekam suara kita langsung di dalam Google Slide?
Oke, memasukkan voice kita misalnya. Sangat bisa sekali Bu Afifah ya. bisa. Hmm. Oke, sebentar. Lagi-lagi di-insert ya, Bu ya? Ini Bu Dia dari SD mana ini? Kademangan. Oh, dari SD Kademangan ya. Kademangan. Bentar. Oh ya, tadi sebelumnya deh kita hadiahin dulu Ibu dan Bapak terkait dengan template. Ibu dan Bapak bisa cari template ya, template yang unik. Bu Yan, suara saya kedengeran nggak? Terdengar ya, terdengar. Oke. Template yang unik, terus bisa langsung terintegrasi dengan Google Slide. Bisa cari di Slides Go. Mungkin Bu Yanti pernah dengar ya? Iya, iya. Slides Go. Gratis lagi. Gratis. Iya. Ini makanya saya hadiahkan buat Ibu dan Bapak guru. Caranya gampang sekali, terus banyak macamnya di sana. Jadi kalau misalkan ada Ibu dan Bapak guru yang suka ngulik-ngulik tuh ya, saya punya teman di sekolah juga tuh beberapa orang tuh benar-benar kreatif dalam mencari template. Nah, ini template-nya bahkan kita bisa membuat flyer, bisa membuat media pembelajaran ya. Ini tuh sudah terintegrasi dengan Google Slide. Gratis lagi nih. Gitu ya. Dan ini gratis, bisa Ibu dan Bapak akses kapanpun, asalkan ada ini ya, Bu Yanti ya, apa namanya? Jaringan internet bisa dipakai. Nah, betul, bisa dipakai. Bahkan itu untuk yang offline pun bisa, karena di situ kan peruntukannya bukan hanya untuk Google Slide ya. Barangkali ada rekan-rekan yang hebat menggunakan PowerPoint masih bisa juga digunakan. Bisa. Jadi ditulis aja slidesgo.com. Slidesgo.com. Kita coba satu ya, Bu Yanti ya. Boleh. Caranya gimana? Menarik, wah, ini semuanya menarik. Saya mah bingung kalau harus milih kayak gini. Jadi ini juga ada temanya tentang school, tentang infographics nih. Di sini ada tema-temanya. Terserah Ibu dan Bapak mau pilih tema yang berkaitan dengan apa. Di sini juga ada nih, search a template gitu ya. Jadi mau tentang apa? Misalkan tentang education, tentang pendidikan. Banyak. Nah, ini banyak banget kan. Terus ada yang temanya itu tentang matematika, tentang sains. Misalkan ini nih, seru nih Bu. Ada yang interaktif tuh, ada yang interaktif juga tuh. Ada yang interaktif yang mana? Nah, itu interaktif yang bisa mengajak siswa untuk berinteraksi. Bisa. Contoh satu aja ya, interactive education. Kalau yang premium ini, dia berbayar ya Bu? Berbayar ya. Kita cari yang aman dulu aja. Asik sekali ya Bu. Mau yang vintage aja. Rekan-rekan bisa mencoba semua template-template yang ada di sini. Nih, yang ini tuh kan, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Tuh. Cantik Coba. sekali, Terus ada option di sini nih Bu Yanti, mau downloadnya dalam bentuk Google Slide atau PowerPoint. Nah, boleh, bisa keduanya. Ada pilihan-pilihan ya. Udah bisa banget nih, mau Google Slide atau Google PowerPoint. Kita coba karena kita lagi bahas Google Slide, jadi kita klik Google Slide. Diklik saja langsung. Ini penggunaannya gampang banget. Kalau misalkan ada option kayak gini, lanjut aja buat salinan. Itu akan tersimpan otomatis di drive kita ya, Bu Afifah ya? Ya. Halo. Perlu waktu ya kayaknya. Ya, tadi ada yang bertanya juga nih, Bu Fitri lagi nanya kayaknya di chat. Bu Afifah, Google Slide bisa disimpan bagaimana caranya? Otomatis Bu Fitri. Jadi tadi sudah disampaikan juga ya, otomatis menyimpan. Nah, tapi kalau Ibu Fitri mau menyimpannya di tempat yang berbeda bisa. Tapi kalau misalkan menanyakan apakah pas bikin itu harus disimpan dulu, enggak harus. Jadi langsung otomatis saving. Otomatis menyimpan kayak gitu. Nih saya biasanya ya.
tadi kan dari Slides Go itu kan langsung kita salin ya. Nah, langsung tampil seperti ini. Jadi langsung bisa dipakai deh, kita edit-edit aja. Udah punya nih kayak rumahnya tampilannya. Kita tinggal isi tinggal ganti isi-isinya aja. Ini mau diganti apa misalnya, judulnya apa? Keluargaku misalkan kan. Nah, ini untuk kelas berapa nih? Kelas 1, Kelas kelas berapa 2 ya? biasanya Iya, ya? kalau nggak salah tema ya, temanya keluargaku. Itu kelas 2, kalau nggak salah kita pakai kelas 2 aja ya. Udah deh selesai, karena di sini yang menarik tuh ada apa? Ada bingkainya, ini bisa diganti. Terima kasih sama-sama, Bu. Nah, cara gantinya gimana nih? Cara ganti gambar, klik kanan bisa, gitu ya. Betul. Nah, Ganti terus gambar. bisa Opsi ganti yang di gambar. bawah. Nah, ganti gambar. Ganti gambarnya nanti diarahkan mau di kamera. Kamera itu maksudnya sekarang nih kita lagi gini ya. Coba ya, Narsis boleh nggak sih? Boleh. Tidak ada yang melarang buat Nah, ini kan tampil ya Ibu dan Bapak. Jadi bisa langsung foto aja. Nah, gitu. Ganti deh, ada option ganti di sini. Klik ganti. Nah, jadi kayak berubah. Iya. Gampang sekali ya kalau Gampang ya, anak-anak. wah katanya. Wah, gitu. Anak-anak juga bisa sih kayaknya nih. Kalau diajak kolaborasi, terus kita arahkan kayak gitu, gini bisa. Biasanya ketika awal pembelajaran tuh yang supaya kondisi PJJ ini, kita bisa memberikan kepada siswa ya, bagaimana suasana hatimu hari ini anak-anak? Coba tampilkan dalam bentuk foto yang dikirim melalui ini. Bisa begitu ya? Ya bisa anak senang banget. ya, ada yang sedih, apa ekspresinya. Iya, kadang-kadang mereka jujur loh. Kadang-kadang saya takut kalau saya harus nanya ke anak-anak, gimana perasaannya? Ada yang jujur, bete Bu, aduh. Nah, itu ya. Gimana mereka gitu bisa mengekspresikan ya berupa gambar atau berupa foto ya. Ini luar biasa ya. Ini bisa dicoba ini untuk rekan-rekan yang hebat ya. Bisa dicoba ya nanti sekarang juga bisa langsung buka Slides Go, cari template yang menarik yang kira-kira bikin mood naik nih, bikin imun naik juga buat Ibu dan Bapak, lalu berkutatlah di sana gitu. Jadi moodnya bagus, imunnya naik. Kita juga bisa membuat sebuah produk yang kita persiapkan buat anak-anak nanti, kayak gitu ya. Gitu Bu Yanti. Udah hadiahnya itu dulu. Sebenarnya ada satu lagi nih Mbak Viva yang selain ini mungkin Canva ya, karena kan kebanyakan ini sudah ada Canva itu ya. Terus ada Animaker, itu ada platform-platform yang memang bisa bekerja sama dengan Google ya. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan platform-platform yang bisa bekerja sama dengan Google yang bisa digunakan juga dalam proses pembelajaran. Ini tadi ada yang bertanya juga buat Viva. Dari Pak Tatang, terus dari siapa ini? Pak Hilman ya, Pak Hilman dari Ciputat, dari SD Negeri Ciputat. Shortcut keyboard keys-nya ada nggak Bu? Nah, nanti shortcut-nya mungkin bisa di-share ya buat Viva ya. Iya. Iya, baik. Tadi Bu Susi yang bertanya dan Ibu Bapak Guru yang peserta. Jadi tadi ditanyakan bagaimana cara mengatur agar rapi. Itu nih, Ibu dan Bapak ketika sudah menyeting, misalnya membuat gambar di sini gitu ya, terus membuat tulisannya seperti ini, lalu mau menambahkan lagi atau mau mencoba apa saran dari Google untuk tampilan kita, maka diklik tombol yang kanan bawah sini nih, yang explore. Nah ini, diklik saja. Nah, nanti sudah ada saran-saran yang tampil. Ibu dan Bapak tinggal pilih mau yang mana. Misalnya yang ini nih, kayaknya bagus. Nah, tampilannya jadi rapi kan. Jadi lebih eye-catching gitu, jadi lebih estetis kayak gitu. Atau mau yang seperti ini bisa. Nah, tinggal dipilih saja, bebas Ibu dan Bapak mau pilih yang mana, yang seperti apa. Ini Bu Ida Hidayah dari SD Bakti Jaya nih yang buat ini nih tadi. Jadi tampilannya bisa seperti ini. Bisa agak-agak misterius kayak gini. Terus boleh juga hitam putih tampilannya bagi yang suka nuansa-nuansa ini ya, black and white
gitu. Atau seperti ini boleh banyak kok Ibu dan Bapak. Seperti itu ya Bu Susi, dapat dipahami? Bu Susi. Nah, ya bisa diganti kayak gini. Masih ada juga yang di dalam sini. Tuh, kayak gini juga bisa nih. Lagi banyak yang pakai nih kalau kayak gini, jangan khawatir, mungkin sedang banyak yang pakai. Mencoba tuh banyak, masih Yang banyak masuk yang di mencoba. sana. Yang coba. Tombol explore. Oke, sama-sama Bu. Kayak gitu ya, Ibu dan Bapak. Oke, sudah Bu Yanti, silakan. Oke, ini sangat luar biasa sekali ya. Di sini ada lagi barangkali pertanyaan dari rekan-rekan yang lain terkait Google Slide. Ada nih Bu. Bu, saya mau tanya, jika sudah mempunyai PowerPoint, nah ingin kita rubah ke dalam slide, itu bisa atau tidak Bu? Jika bisa, caranya Bisa. seperti apa ya Bu? Bu Yanti punya Sangat ini bisa. nggak, punya stok PowerPoint nggak? Kalau saya nggak ada kayaknya nih di laptop ini. Kalau laptop yang ini nanti ngadat lagi soalnya, jadi saya nggak bisa pakai yang ini. Bisa Ada Pak? sini, ada. Bisa ya? Bisa sekali ya. Tapi yang penting ini, ketika kita akan menampilkan atau mengupload PowerPoint ataupun dokumen lainnya ke dalam Google Drive, itu ada settingan yang harus kita tampilkan dulu, Bu Afifah, di dalam laptop kita, dalam perangkat kita. Jadi ada settingan yang memang harus kita siapkan, bagaimana ketika kita akan mengupload dokumen atau file yang akan disimpan di Google Drive. Caranya bagaimana? Di sini saya akan coba share screen ya. Akan saya tampilkan sini. Nah, ketika Bapak, contoh ya, tadi Bapak siapa ini? Pak Ilyas Aziz ya, dari Muncul 3. Bisakah PowerPoint di-upload? Bisa. Ini kita tinggal lihat di sini, bagian Drive ini ada pengaturan. Jadi baik Microsoft Word, Excel, ketika kita upload ke dalam Drive, itu akan terkonversi langsung dalam bentuk Google Doc atau Google Sheet ataupun Google Slide ya. Nah, caranya ini setelan. Nah, ini ada setelan. Kemudian kita akan mengatur. Nah, di sini akan otomatis. Kita tinggal klik ya. Konversikan file upload. Jadi file yang kita upload ini akan terkonversi langsung disesuaikan dengan fitur-fitur yang ada di Google. Kita tinggal klik konversi file yang di-upload ke format editor Google Document. Nah, ini akan otomatis. Satu, selesai. Nah, contoh yang lain tadi Pak Aziz ya, ingin mengupload ya, ingin mengupload PowerPoint. Berarti saya di sini akan tampilkan. Memindahkan kayaknya Bu, memindahkan PowerPoint ke slide. Kita tinggal langsung ambil aja Pak PowerPoint yang sudah kita buat dalam perangkat kita. Sini saya akan ambil, wah terlalu banyak yang terbuka, terlihat ya Bu Afifah? Terlihat tidak? Kelihatan. Tampilan PowerPoint. Bentar, saya akan buka PowerPoint-nya. Kayak import kali Bu, jadi ngimport dari ya. PowerPoint. Bisa. Itu akan langsung otomatis terkonversi, Bu. Yang tadi dengan setelah tadi itu akan langsung terkonversi. Oh, nggak usah. Oke, ya. Jadi kita tidak usah impor lagi, udah terkonversi. Nah, Udah, upload sudah selesai. Upload sudah selesai, akan saya buka. Oh iya. Nah, itu tadi PowerPoint ini iya. sudah langsung terkonversi dalam bentuk slide. Google Slide. Betul. Udah. Jadi tanpa kita tidak harus konversi lagi, kita udah tinggal dari pengaturan yang tadi yang saya tampilkan, setelan, ini akan otomatis terkonversi. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi, pindahkan, kemudian diubah dalam bentuk Google Slide atau Google Doc. Udah otomatis. Ini sangat mudah sekali. Caranya tadi, settingannya kita atur dulu, maka otomatis semua akan terkonversi. Nah, ini adalah contoh PowerPoint yang saya buat, ini ada tampilan-tampilannya seperti ini. Jadi mudah. Keren ya. Hidang itu nanti hidang. Udah hidang gitu, Google Slide itu udah otomatis. Apa ya hidang itu? Sudah punya kesadaran sendiri. Iya.
Itu cara yang cepat sekali ya Pak. Jadi di sini nih kita ulangi setelan. Nah, ini setelan. Kemudian dari setelan ini kita klik ya. Nah, bagian sini kita tinggal konversikan file upload. Nah, kita centang saja warna biru. Selesai. Maka otomatis jenis file apapun akan terkonversi. Disesuaikan dengan fitur yang ada di Google. Oke. Untuk Google Slide cukup ya, Bu Yanti? Baik. Kita juga memberikan ini ya, Bu Afifah, untuk tugas-tugas ini kita memberikan kesempatan hingga Sabtu ya. Jadi rekan-rekan yang hebat tidak usah khawatir, ada tugas hari itu selesai. Kita memberikan jeda sampai dengan hari Sabtu, jadi ada forum diskusi yang bisa kita gunakan di Google Chat atau di Google Classroom, bahkan di grup WhatsApp. Dan ada satu lagi yang akan diperkenalkan oleh Bu Afifah, yaitu Google Meet. Ini sama halnya seperti WhatsApp ya Bu Afifah. Google Meet itu sama dengan Zoom ya Bu? Bisa dengan Zoom ya, bahkan ada chatting-chatting, kita bisa atur dan sebagainya ya. Oke, Bu Afifah, silakan. Baik, Ibu dan Bapak, materi terakhir untuk hari ini adalah saya akan mengenalkan, mengulas sedikit terkait dengan salah satu platform yang dimiliki oleh Google yang berkaitan dengan penyajian video conference. Jadi kalau sekarang kita pakai Zoom ya, karena kenapa kita pakai Zoom untuk saat ini, karena ternyata memang animo dari Ibu dan Bapak cukup besar. Jadi kita pakai Zoom. Terus dan untuk Gmeet ini memang akan baru kami kenalkan dulu nih. Besok jadi pakai Gmeet Bu, mau coba atau tetap pakai Zoom? Kalau misalkan sekarang sudah dikenalkan, kita lihat nanti ya Bu ya. Jadi kalaupun besok Ibu dan Bapak karena sudah kenal Gmeet, sudah bisa mengoperasikannya, kalau tidak ada halangan besok kita pakai Gmeet. Tapi jika memang ada kendala tetap pakai Zoom saja. Nah, Gmeet ini tadi sudah saya sampaikan sekilas, salah satu platform yang sejenis Zoom, atau kalau Microsoft punya itu Teams ya, Bu Yanti ya. Nah, Google itu punya Gmeet. Bagaimana caranya? Itu sangat mudah. Terlebih lagi Gmeet ini kalau tidak salah dulunya itu berbayar, tapi Google merubah jadi gratis ya, Bu Yanti ya. Karena untuk memfasilitasi kita nih untuk pembelajaran, untuk salah satu yang difasilitasi itu kan memang guru juga ya, karena ada Google for Education. Jadi salah satunya itu Gmeet yang disajikan atau disediakan oleh Google seperti itu. Lagi-lagi untuk masuk ke Gmeet, Ibu dan Bapak, sangat mudah, tinggal dan saya share screen. Lagi-lagi jangan lupa untuk ada di layar yang seperti ini nih, di layar browser, dan pastikan Ibu dan Bapak sudah masuk ke dalam akun Google-nya seperti itu. Untuk masuk tuh hanya perlu beberapa langkah saja. Seperti biasa, kita klik aplikasi Google yang ada di pojok kanan atas di samping foto kita jika ada foto atau akun Google kita. Lalu kita cari, kalau tadi kan Google Slide yang ini ya, yang warna kuning ini. Nah, kalau Gmeet atau Google Meet itu yang gambarnya nih, recorder, kamera ya, untuk merekam Meet. Nah, jadi tinggal diklik saja. Lalu akan ada tampilan seperti ini. Kalau Ibu dan Bapak akan masuk ke rapatnya orang lain atau ke video conference-nya orang lain, pertemuan yang orang lain buat, atau teman Ibu dan Bapak yang membuat mau kita meeting yuk, ini kodenya. Nanti Ibu dan Bapak masukkan kode atau judulnya di sini. Lalu klik gabung. Tapi kalau Ibu dan Bapak akan mengajar anak-anak, misalkan janjian di hari apa? Sekarang hari Selasa. Tapi kita mau janjian dengan anak-anak, kita ketemu via Meet ya, di Google Meet. Misalnya hari Rabu. Nah, kita bisa menjadwalkan di Google Calendar. Gitu. Karena ini sudah nge-link dengan Google Calendar, sudah terintegrasi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Ibu dan Bapak ingin membuat rapat instan, rapatnya mau diselenggarakan sekarang nih, Ibu tunggu ya.
Nah, di ruangan Ibu alias di ruangan Meet. Maka klik saja mulai rapat instan. Jadi sekali lagi masuk ke akun Google, lalu klik titik 9 yang di pojok kanan atas, akan tampil seperti ini, lalu diklik rapat baru dan dipilih mulai rapat instan. Nah, bisa diundang ini kita ya. Jadi 2 dong ya. Iya. Nah, ini fitur-fitur di dalamnya. Nah, ketika masuk itu biasanya akan muncul opsi seperti ini. Rapat sudah siap, artinya Ibu dan Bapak sudah siap menyelenggarakan kelas secara virtual. Nah, boleh tambah orang. Tambah orang ini artinya Ibu dan Bapak akan akan mengirimkan email berupa undangan ke orang-orang yang di sini ada. Kalau ini berarti pernah punya riwayat kirim email ke sini. Nih, ini boleh siapa? saya Bu Afifah, boleh Ya, saya diundang? boleh. Atau mungkin ada rekan guru yang lain yang akan diundang, boleh. Ibu mau yang mana yang diundang? Boleh, boleh. Saya Nuryanti, yang itu boleh. Ini, oke, saya undang ya. Ada lagi yang mau diundang? Tadi ada Bu Selfie ya? Bu Selfie ada nggak ya? Lagi nyimak nggak? Nah, ada Bu Selfie. Atau misalnya, ini bisa kita undang pakai ini ya. Kirim saja langsung, kirim email. Silakan cek emailnya. Atau yang kedua, cara yang kedua mengundang partisipan kita atau siswa kita, atau siapapun yang akan kita ajak untuk Gmeet, itu boleh klik yang ini ya Bu Yanti ya. Boleh. Yang ini menyalin, artinya menyalin alamat, lalu kita bisa kirim via grup. Atau bisa via WhatsApp, bisa di chat ketika ini. Kalau ini kan lagi Zoom ya. Bisa lewat WA, bisa. Kayak gitu. Bu Yanti sudah itu belum? Sudah masuk? Nah, saya sudah masuk. Coba. Sebentar. Kok saya jadi Zoom meeting ya? Iya, soalnya ini lagi bertumpuk dengan Zoom ya. Jadi agak bingung. Nah, ini kan oke, ini fitur-fiturnya nih Bu dan Bapak. Ini untuk mikrofon sama dengan Zoom. Lalu ini kamera. Nah, ini kameranya bisa dinonaktifkan seperti ini. Nah, Bu Yanti masuk nih, bergabung. Oke, seperti ini ya. Jadi ketika ada yang bergabung akan tampil seperti ini. Jadi Ibu dan Bapak posisinya di sini nih. Nah, di sini di layar juga ada pin-nya. Ini pin itu artinya layarnya akan tersorot kalau kita mengklik pin. Jadi layar kita yang ini. Terus kalau unpin, di sini ada option lagi, tidak dipin lagi, tidak disorot gitu ya wajah kitanya. Nah, seperti itu. Silahkan dicoba saja Ibu dan Bapak di rumah. Ini Bu Yanti, artinya tidak menampilkan, nggak dibuka ya kameranya, gitu. Terus ini raise hand sama dengan di Zoom nih, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang seperti apa, raise hand, kayak gitu ini. Boleh diklik. Nah, oh berarti ada yang mau nanya nih, atau ada yang mau interupsi, atau ada yang mau ke kamar mandi misalnya, kayak gitu. Ini sama dengan share screen di Zoom, presentasikan sekarang, tandanya juga sama ya. Nah, pilih apakah seluruh layar kita, atau hanya tab, atau hanya jendela-jendelanya, atau tab. Nanti boleh dicoba kayak gitu. Terus yang merah ini artinya tutup panggilan N. Jadi menyelesaikan atau menyudahi. Menyudahi video conference yang kita adakan atau kelas virtual yang kita adakan, tinggal diklik saja. Coba kita cek yang ini nih, Bu Yanti, ini apa ya? Option lainnya. Wah, banyak juga ya. Nah, kelebihan yang lain terkait dengan Gmeet ini terintegrasi, Bu Yanti udah live aja. Terintegrasi dengan Jamboard. Kemarin dengan Pak Soehartono kita rame-rame ya coba Jamboard ya. Betul nggak Bu Yanti? Oke, Bu Yanti masih mute. Nah, papan tulis virtual. Jadi kita coba deh. Misalnya kita mau menjelaskan materi. Ada yang nyambung nih. Sudah bergabung nih. Sudah bergabung Bu Nuryani. Iya. Coba ya Bu Yani ya. Oke. Boleh dilihat ya Bu, dilihat-lihat ketika gabung di Gmeet.
Oke. Nah, papan tulis virtual. Jadi kita bisa sambil nulis di sini. Nah, Bu Nuryani boleh di-mute ya, Gmeet-nya. Udah. Udah. Oke. Ini akses file ini ya udah oke. Papan tulis. Bagikan. Ini karena ada Bu Yani yang masuk. Bisa ke Bu Yani saja itu bisa masuk. Bu Yani Sudah pakai mulai, oh ya. Kirim aja ya. Sudah mulai. Kirim aja. Sudah mulai papan tulisnya. Oke. Nah, papan tulis yang bisa kita pakai di sini, ini bisa yang blank, atau misalkan kita punya sudah ngeset nih papan tulis Jamboard ya, Jamboard di Drive itu juga bisa dari Drive ini. Nah, itu bisa langsung Ini yang kayak kemarin. berpartisipasi. Mau berbagi juga, tapi ini berbaginya harus di yang Gmeet itu ya Bu ya. Misalkan dengan Bu Yani, dengan Bu Yanti, kayak gitu. Jadi ini juga sama bagikan. Ini kalau misalnya kita minta nih, Bu Yanti coba ditulis rumus, misalkan rumus rumus mencari luas persegi panjang, misalkan mau recall gitu ya, mau meminta anak-anak untuk mengingat rumus-rumus luas bangun datar. Bisa nanti dibagikan seperti kemarin Pak Soehartono, anak-anak mengakses nanti bisa menulis di sana atau membuat teks di sana, kayak gitu. Jadi ini fiturnya pena, kita bisa nulis, bisa pilih jenis penanya seperti apa, ada spidol, ada yang seperti kuas kayak gini. Warnanya juga bisa diganti, ini Jamboard-nya. Nah, kita bisa explore, warnanya bisa berubah. Ini pointer, jadi ketika sudah di sini terus mau ke pointer lagi, tinggal diklik aja gitu. Ini kemarin sticky note ya, kayak kalau kita tuh kayak misalnya mau membuat note atau catatan kecil kayak gitu. Jadi ada juga anak yang visual itu lebih gampang ketika menyajikan media pembelajaran dengan berbagai warna gitu. Jadi di pikirannya seolah-olah oh warna ini tuh mengingatkan ada tulisannya ini dan sebagainya kayak gitu. Ini mau menyisipkan gambar. Gambar apa? Dari kalau misalkan mau cari boleh. Nah, cari di sini di papan kecil kita bisa kan ya gambar. Oke. Tampilan Jamboard-nya tidak muncul tuh Mbak Viva. Tampilan Jamboard-nya itu biasanya akan muncul di siswanya ya. Coba iya, di siswanya akan tampilannya kayak gitu. Oke. Barangkali bisa diundang peserta yang lain Mbak Viva untuk bergabung di Gmeet-nya, tapi ya mungkin kameranya tidak dinyalakan ya. Untuk nanti kita bisa bersimulasi ya. Kalau memang ada yang bisa. Bisa di handphonenya, kalau memang mengerjakannya di laptop, saya akan coba di handphone saya. Sebentar, salin info akses. Saya kirim ke chat ya. Nah, izinkan. Nanti ada ini ya, ada apa? Ada notifikasi mengizinkan atau tidak mengizinkan. Ibu Nurjana. Kalau yang dari Gmail itu harus ketika kita menggunakan akun belajar ID, ketika dari Gmail biasa itu pasti ada notifikasi izinkan atau tidak, ada pemberitahuan. Tapi kalau menggunakan akun belajar ID, jika kita sudah terkoneksi, maka itu dengan sendirinya otomatis terbuka ya buat kita ya. Iya, betul. Nah, itu siapa? Bu Nurul Adil ya? Iya, ada Bu Nurul Adil, ada Bu Yani, ada Bu Nurjana. Boleh Bu, dicoba-coba tuh raise hand-nya misalnya. Oh ya, lanjut lagi nih Ibu dan Bapak. Ubah tata letak. Nah, akan tampil seperti ini. Ya? Misalkan anak kita nih di kelas ada 30 orang, tapi yang muncul baru sedikit. Kita boleh pilih tampilannya. Ini sorotan tuh misalkan yang berbicara baru disorot ya otomatis.
atau sidebar, 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 sidebar. Nah, jadi nanti ada satu layar yang besar, nanti di pinggirnya ini yang kecil-kecil pesertanya yang lain. Tapi kalau kita mau ubah tata letaknya, misalnya karena anak kita ada 30, sedangkan kita ingin melihat semua aktivitas siswa kita tanpa terkecuali, geser saja kanan itu semakin banyak yang akan tampil. Misalkan ada 42 anak, maka semua layar 42-nya itu tampil di layar kita gitu. Tapi kalau misalkan hanya 30 anak saja, 30, ini bisa disesuaikan. Sesuaikan dengan selera ibu dan bapak kayak gitu ya. Jadi tadi sekali lagi, dari manakah itu berarti manakah? Tadi diklik titik 3 ya di tengah sini. Lalu ubah tata letak. Nah, sini ya. Ubah tata letak kayak tadi. Nah, ini minta diizinkan. Kayak gitu. Kita cek lagi yang lain. Ada lagi beralih kamera. Ini biasanya kalau kameranya ada 2, ada di depan atau di belakang atau di depan atau di bawah. Ini bisa beralih kameranya. Nah, ini ubah latar belakang. Biasanya anak-anak seru juga kalau coba diganti background-nya, latar belakangnya, coba diganti. Coba boleh yang sudah masuk ke Jimmeet, boleh latar belakang, gimana tampilannya? Ini ada pemandangan. Oke, latar belakangnya. Oh, ini background. Mau yang kayak di rumah enakeun teh ning Bu. Nah, di sini nih rumah. Nah. Kita coba. Agak lama ya. Ibu dan Bapak boleh coba ibu-ibu yang sudah masuk boleh coba. Latar belakang. Iya, komputer mungkin menjalankan efek latar belakang. Jadi dia mengingatkan nih, kalau kita Bu Yanti raisnya ya, kalau kita menerapkan background di Google Meet, sudah diingatkan kemungkinan nanti komputernya agak batal, jika koneksi internetnya kurang bagus kayak gitu. Tuh ya. Ini tampilan untuk Gmail. Muhammad Asta masuk. Bahkan itu ada fitur chatnya juga di bawah. Iya, ada chat. Kita bisa chattingan juga. Di sini nih fiturnya nih. Nah, di sini. Boleh dicoba-coba untuk yang lainnya, untuk Bapak Ibu, background-nya diubah. Itu di situ ada tampilan-tampilan background yang bisa menjadi pilihan. Tadi jamurnya mau coba ya? Coba Bu Viva bisa dikirim tuh jamurnya. Wah, ada yang lagi di mana itu? Di pantai. Ada yang lagi di mana lagi tuh? Bu Yani lagi background-nya bintang-bintang. Rumah makan seperti itu Bu Viva. Bu Nurjana itu suasananya sore. Oh, pantai sekarang. Bu Nurjana lagi pindah ke pantai nih sekarang. Pak Asta juga, Pak Muhammad Asta pindah ke pantai nih. Wah, asik sekali itu, Pak. Terus. Izinkan. Wah, ada banyak antusias banget Ibu Yanti. Mau pengen coba merasakan juga nih. Bisa memakai handphone nih, ya. Masih ada yang menggunakan handphone, bisa. Cuman ya tadi, perbedaannya antara menggunakan akun belajar ID dan Gmail, ketika kita membuka Gmail, menggunakan akun belajar ID, itu akan otomatis terkoneksi, akan otomatis diterima. Tetapi kalau yang di luar akun belajar ID atau bukan member dari akun belajar ID, otomatis akan ada izin dulu ya dari yang mengadakan rapat itu sendiri.
Ya, ini tulisannya di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, jadi tak izinkan. Ini sebetulnya ini ganti apa namanya preventif ya, yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kerjasama dengan Google. Jadi Ibu dan Bapak ya Wah, ini sudah ya. mulai bergabung nih. Ada Pak Hilman, ada Bu Nuryani, Bu Evi Hofiati. Coba lihat ada berapa nih pesertanya Bu Afifah? Sudah cukup banyak juga nih di Jimet. 20. Sudah 20. 20 orang Nah, yang nanti juga rekan-rekan yang hebat bisa mencoba ketika untuk 21 berdiskusi ya Bu ada. Afifah ya. Silakan Bu, dicoba. Untuk berdiskusi secara mandiri atau kelompok pun bisa ya dalam mengerjakan tugas. Bahkan kita sendiri bisa diundang ya Bu Afifah ya, misalkan Bu Yanti, Bu Afifah ataupun trainer yang lain. Iya. Bisa nggak kita mengadakan GMAT nih? Ada yang mau didiskusikan? Boleh, silakan. Tinggal mengundang kita. Boleh. Nanti bisa mengajak beberapa kolaborator yang lain ya, teman-teman yang lain. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik bisa dan mudah digunakan. Iya, betul. Gampang sekali lah, pokoknya nggak tidak menyulitkan sih kalau menurut saya. Ini anak-anak juga. Oke ya, cukup prakteknya. Yang sampai sini belum Bapak? Suaranya nggak jelas. Suara di Meet apa di pagi asik? Yaudah, boleh coba dulu. Maksudnya jumlah peserta ada batasan maksimal atau tidak? Untuk ini ada batasan atau tidak, tanya Bu? Oh, untuk batasan peserta sendiri dalam GMAT itu kemarin tuh dari Revo sendiri, dari kementerian itu memberikan batasan tuh maksimal hanya sampai 200 ya. Dari kementerian 200. Tapi kalau di atas 200 otomatis harus ada, kita harus menggunakan dengan cara berbayar sama halnya dengan Zoom. Kalau di atas 200. Tapi kelebihannya ini ya, kita nih waktunya yang unlimited. Kita bisa sampai jam berapa melaksanakan kegiatan GMAT. Iya, betul. Oke. Wah, asik sekali tuh. Sudah, iya. Dicoba aja mungkinnya. Kalau misalkan Bu mau coba nih nanti di rumah, kayak tadi kata Bu Yanti mau pakai Zimit, undang ta boleh. Boleh banget. Oh, mohon maaf kalau Google Meet bukankah kelemahannya suaranya sering putus-putus ya? Oh, tidak juga Pak. Kalau yang putus-putus voice itu tergantung dari bandwidth-nya ya, kondisi dari internetnya. Kondisi dari internetnya, kecepatan internetnya. Nah, seperti halnya saya, kecepatan internet yang digunakan di rumah ataupun di sekolah ataupun mungkin yang menggunakan handphone itu tergantung dari kecepatannya satu. Kalau di handphone biasanya RAM ya, atau bisa juga banyak sekali histori-histori yang kita buka di Google yang tidak kita bersihkan. Itu bisa berpengaruh. Makanya kita ketika akan menggunakan platform Google ya lebih baik kita bersihkan dulu, clear history ya. Kita clear history saja, khususnya yang di handphone ataupun di laptop. Kalau selama ini yang kita menggunakan GMAT ya alhamdulillah sih tidak ada masalah, tidak koneksi tidak terputus-putus ya. Tapi untuk yang di handphone siswa bisa jadi terputus karena ya tadi koneksinya yang atau jaringannya yang kurang baik. Ya. Berarti tergantung host kali ya, ya Bu, betul. Memang kitanya ya tergantung hostnya. Buat rapatnya mau rapat instan kayak tadi atau terjadwal yang terintegrasi dengan Google Calendar. Bu Yanti kalau ada yang nanya, kita mau bikin Jimmy tapi mau terjadwal dengan memakai Google Calendar, Bu, gimana tuh Bu? Oh, itu bisa langsung dibuka Google Calendar-nya saja. Kita buka Google Calendar, nanti kita atur bentuk kegiatannya, GMAT-nya pada tanggal berapa, jam berapa, dan siapa saja yang dapat kita undang. Jadi kita bisa tentukan apakah kita bisa langsung mengundang orang-orang tertentu, misalkan, atau juga bisa dikirim, bahkan undangannya itu bisa otomatis terkirim melalui email. Ketika kita menjadwalkan suatu rapat kegiatan GMAT, itu yang luar biasanya. Bisa dicoba Bu Afifah, bikin jadwal, mungkin hari ini jam berapa? Oke.
Tapi ada jadwal, ada materi khusus nggak sih Bu, Google Calendar kita? Ada, itu termasuk dengan Gmeet. Itu kan terkoneksi antara Gmeet dengan Google Calendar. Bahkan Oke. itu kalau kita di Google Classroom-nya nanti besok kita akan berbicara tentang Google Classroom, kegiatan apapun yang ada di Google itu akan terschedule di Google Calendar secara otomatis. Itu yang sangat mengasihkan. Jadi kita bisa melihat kegiatan pembelajaran itu, jurnal kegiatan tuh tanpa harus membuka-buka lagi track riwayat, sudah ada di Google Calendar. Kita coba ya. Oke, silakan dibuka buat ini. Sebentar. Baik Ibu dan Bapak, karena Google Calendar tadi disinggung yang berkaitan dengan Google Meet, jadi kapan kita mau menyelenggarakan kelas virtual atau misalkan video conference yang akan kita buat, tapi kita mau merencanakan dulu nih, jadi kita mau atur schedule, mau tanggal berapa, hari apa, itu bisa. Saya share screen lagi. Baik, seperti biasa, awalannya adalah Google Browser dulu. Di sini lagi di Google aplikasi Google, diklik cari kalender. Yang mana kalender? Oh, ini ada angka 31. Yang ini ya Ibu dan Bapak, diklik saja Google Calendar, maka kita akan dibawa ke tampilan Google Calendar. Nah, untuk tampilan-tampilan default itu yang sudah ada gitu ya, kalender yang memang disesuaikan dengan kalender di Indonesia itu kayak hari lahir Pancasila nih kayak gini, ini memang sudah dari sana, jadi sudah terjadwalkan bahwa tanggal 1 Juni itu adalah hari lahir Pancasila dan sebagainya. Terus yang berwarna biru ini ini dibuat, ini berarti ada bisa jadi saya yang buat atau grup yang saya ikuti atau kelas yang saya ikuti itu menjadwalkan sesuatu di kalendernya dan nge-link dengan alamat email saya. Jadi saya juga diberitahu gitu kalau berkaitan dengan kelas atau misalkan event-event yang melibatkan saya di sana kayak gitu. Jadi yang seperti ini. Tapi kalau kita mau membuat sebuah jadwal, misalkan mau ada pertemuan virtual dengan siswa-siswi di kelas kita, misalkan mau tanggal ini Sunday, Monday, Tuesday, misalkan hari Jumat misalnya ya, kita mengarah ke tanggal tersebut, lalu kita double klik di sana. Nah, kita langsung dibawa ke penjadwalan yang akan kita buat. Dan di sana sudah ada si Gmeet. Nah, di sini sudah ada Gmeet. Jadi, add Google Meet video conferencing. Jadi, mau bikin jadwal, mau bikin ketemuan virtualnya nggak? Gitu ya Bu Yanti ya. Betul, Tinggal betul. ditulis saja judulnya. Kita misalnya ketemunya diskusi misalkan atau ya, diskusi. Ngerumpi barangkali membicarakan resep masakan barangkali. Iya, misalkan diskusi tentang resep masakan terbaru gitu ya. Nah, bisa itu. Diskusi menu terbaru. Misalnya, atau misalkan diskusi mau kita bicarain tugas yang buat besok, kita diskusi yuk kapan yuk. Boleh mendiskusikan. Itu kita juga bisa melampirkan ini ya, misalkan kita memang kalau mau berdiskusi kita juga bisa melampirkan materinya ya Bu Afifah ya, yang bisa. sangat enak itu. Di sini ya nanti ya. Oke. Tanggal 11, ini kalau sehari ya Bu ya, kalau sehari. Kalau sehari, tapi kalau misalnya mau di-repeat, mau diulang, misalkan 3 hari berturut-turut dengan waktu yang sama, ya berarti sampai hari apa, gitu. Itu ya, all day ini boleh di checklist aja. Tidak diulang, enggak. Kalau misalkan per seminggu sekali juga bisa ya Bu Yanti ternyata ya. Bisa. Nih, bisa diatur kita tanpa harus. Jadi, nah kalau ini kan terbatas nih. Kalau ini coba deh kita pakai all day aja karena kita nggak tahu misalkan berapa lama kita mau mengadakan acara itu kan. Terus misalnya mau tiap Jumat kita ketemu sama anak-anak, berarti weekly on Friday. Jadi setiap minggu ya. Setiap minggu itu di hari Jumat berarti ketemunya gitu. Atau misalkan di tiap bulan di Jumat kedua. Jadi monthly of the second Friday. Jadi ini di tiap bulan nih, tapi di Jumat kedua. Benar nggak sih?
Tuh, malu sama guru bahasa Inggris kalau salah. Nah, terus kalau misalnya ada deskripsi, misalnya ibu-ibu kita ketemu ya di sini. Mari kita bertemu di hari Jumat. Kelihatan nggak bawahnya? Kelihatan. Kelihatan ya? Ini nih. Nah, di hari Jumat ini semangat misalnya gitu ya. Nah, add notification. Jadi diingatkan nih Bu Yanti. Ya, jadi kita kayak jangan satu hari. Satu hari atau bisa juga menggunakan jam ya Bu Afifah Jam ya, sebelum jam 9 atau setelah jam 9 kayak gitu. Kayak gitu. Jadi di setting aja sesuai dengan keinginan Ibu dan Bapak kayak gimana. Terus add Google Meet video conference, diklik aja. Nah, alamatnya sudah ada ya. Diklik alamatnya sudah ada di bawah ini linknya. Ibu Bapak tinggal copy aja kalau mau membagikan ke siswa-siswinya di kelas. Gitu. Kalau misalkan ini Jimit, jadi tinggal diklik salin, nanti di-share di grup WA. Ini linknya untuk nanti kita ketemu hari Jumat. Kayak gitu, ya. Nah, setelah itu, ini detailnya dan sebagainya. Tinggal di-save deh, jangan lupa di-save, disimpan, agar terjadwal ada di Google Calendar. Kita coba. Nah, sudah hadir nih di kalender kita. Sudah punya jadwal, punya schedule untuk nanti hari Jumat. Kita ada diskusi menu terbaru. Itu Bu Yanti ya. Jadi kayak gitu. Oh, nanti kalau misalkan memulai nih Bu Yanti, tinggal klik aja, double klik. Udah tinggal join with Google. Selesai. Bahkan kalau kita tadi aja di kalender sendiri sudah ada kelompok-kelompoknya Bu Afifah ya. Jadi kalender itu peruntukannya untuk siapa gitu kan. Tuh. Oke. Luar biasa ya. Tuh gampang sekali ya. Dicoba nih nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang hebat. Kalau memang ada dari di rumah mungkin akan mencoba mengajak rekan-rekan yang partisipasi yang ada sekarang, silakan bisa dicoba jam berapa, buatkan jadwalnya, tanggal berapa, nanti kita akan adakan diskusi. Karena kita tidak menutup kemungkinan ya Bu Afifah, setelah kegiatan webinar ini kita tetap akan membuka forum diskusi ya. Baik Bu Yanti, sudah 11:30, sepertinya materi untuk hari ini saya cukupkan, tidak ada lagi yang nanya. 11:27 sih, 3 menit lagi ya. Boleh dikasih kesempatan barangkali ada yang mau bertanya? Boleh. Silahkan Ibu dan Bapak, materi sudah selesai. Kalau ingin masuk Jimit-nya, perlu di-admit juga kah? Iya Bu, tadi sudah Bu Yanti sampaikan juga ya, ketika siswa-siswi kita atau ada yang mau masuk itu, kalau di luar belajar ID, itu perlu perlu izin, harus di admit ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, bolehkah saya bertanya kalau gitu? Silakan Bu Afifah bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya berarti siap menjawab. Nah, saya mau bertanya kepada Ibu dan Bapak hebat di sini. Kira-kira setelah bolehlah yang hari pertama juga boleh, atau hari yang kedua ini. Kira-kira apa yang sudah atau apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dan menurut Ibu dan Bapak menarik untuk diaplikasikan nanti ketika mengajar nih? Rencananya sudah ada apa gitu? Sudah ada rencana sudah ada gambaran gitu ya? Sudah ada gambaran ya terkait dengan materi yang sudah didapat dari kemarin sampai hari ini. Ini boleh disampaikan secara langsung atau di chat boleh ya Bu? Langsung aja deh Bu, biar afdol ya. Biar langsung aja, oke siap. Kalau chat. Jangan lupa menyebutkan nama dan asal sekolah ya? Iya, nama dan asal sekolah. Boleh Bu. Ini Bapak Admiati Sukarya dari SD Hikari, langsung saja. Ya Ibu. Oh Ibu, ya Bu, silahkan Bu. Maaf ya, saya tutup videonya karena sinyalnya kurang bagus. Oh, mohon. Ya, saya mau membuat slide pembelajaran yang menarik ya untuk anak-anak, itu aja rencananya. Sip, mantap. Ibu ngajar kelas berapa Bu? Nggak tahu ya, tahun depan belum ngajar kelas berapa belum tahu.
Tapi sudah ini ya Bu ya, sudah akan membuat nanti ya. Wah, Masya Iya, Allah. dengan pembelajaran ini ya Bu ya. Iya, Luar iya, biasa. iya, luar biasa. Terima kasih Bu. Yang lain, apa absen aja dari masing-masing sekolah nih Bu Yanti? Doyannya ngabsen, nunjuk-nunjuk kata Bu Yanti. Ada Ibu yang lain, silahkan. Jangan ragu ya Bu ya, kita tidak akan dinilai kok Bu ya, Bu Afifah ya. Iya. Kita di sini berbagi, berbagi. Berbagi gitu. Atau ada yang kalau ada yang berbagi yang lain silakan. Saya sudah pernah memakai ini pengalaman berdasarkan pengalaman. Oh, tadi ada yang menyampaikan sih Bu katanya tadi pakai Jimit itu sering putus-putus, yaitu mungkin terkendala sinyal ya. Betul. Bandwidth-nya atau apa itu ada gangguan. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Cahya. Ya, seru banget ya hari ini pembelajarannya. Saya kan sering juga tuh sama anak-anak. Kebetulan saya ngajar di kelas 3. Dan saya pakai Google Meet. Dan saya baru tahu kalau ada aplikasi untuk papan tulis ya, papan tulis. Selama ini saya pakai aplikasi papan whiteboard manual gitu kalau ngajar matematika ya Allah. Benar-benar. Sekarang lebih asik ya Bu ya. Iya gitu ternyata. Oh iya. Ya sangat ini, terus juga soal tadi slide juga selama ini juga pakainya cuman slide biasa, ternyata dari Google juga bisa. Itu aja sih. Terima kasih buat Bu Yanti sama Bu Afifah. Ya, sama-sama Bu Cahya. Mudah-mudahan semangat mencoba dan bereksplor Bu Cahya. Iya, terima kasih Bu Yanti. Iya. Ada lagi? Ya, Bu Eva, sama-sama. Oh, Bu Eva. Bu Eva. Saya ingin membuat dokumen slide dengan menggunakan Slides.Go. Iya, menarik banget, Bu Dwi ya. Nah, ada Ibu Bapak yang lain? Tadi sudah ada Bu Atmiyati ya, dari SDI Sikari, terus dari Bu Cahya juga. Ada lagi dari Ibu Bapak yang lain? Oh, Bu Ermina nih, katanya kalau Google Meet terbatas waktu nggak ya Bu? Oh, tidak terbatas waktu Bu Ermina. Unlimited. Selama ini saya sudah menggunakan Google Classroom, tapi masih terbatas share materi, video, dan Google Form. Alhamdulillah, sip. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dia, semoga tetap bersemangat ya, luar biasa. Ayo, barangkali yang lainnya berbagi pengalaman. Bu, kalau Zoom kan bisa disambung ke streaming YouTube, apakah Google Meet bisa? Bisa sekali. Bisa banget. Ini dari siapa Pak? Nurul, Bu Nurul ya? Bu Nurul, dari Bakti Jaya. Bisa. Mau praktek. Mau praktek ya. Rencananya kita juga kemarin mau streaming ya Bu Afifah ya. Ya tadinya cuman kita pertimbangannya diskusi dengan Pak Tono, ya udah kita menggunakan Zoom saja. Zoom aja. Karena kan mungkin yang sifatnya umum ya, dan kita bisa diskusinya langsung seperti ini. Iya. Streaming YouTube bisa banget. Kalau kalau kayak kemarin kita bikin apa ya Bu Yanti, perpisahan kelas 6 ya. Karena kan nggak bisa semuanya hadir di sekolah gitu. Jadi orang tua di rumah itu mungkin kapasitasnya juga mungkin ada sekolah yang lebih dari 300 orang ya, 300-500 orang. Jadi mau tidak mau karena terbatasnya kapasitas makanya pakai streaming YouTube biar bisa diakses oleh semua kayak gitu. Biar bisa lihat juga itu pakai apa ya Bu Yanti, kan pakai StreamYard ya Bu ya? Pakai StreamYard bisa. Kebetulan ya Google ini kita ada rekan atau partner dalam kegiatan YouTube itu dengan menggunakan StreamYard. Nanti bisa dicoba ya. Bisa dicoba, bisa undang kita ya, Ibu bisa coba buka di StreamYard-nya, itu tidak perlu diinstal ya, itu akan otomatis. Bahkan cara share screen-nya pun sangat mudah sekali Bu Afifah ya. Iya betul. Sangat mudah sekali. StreamYard namanya, bisa dituliskan barangkali Bu Afifah di grup, di chat supaya nanti bisa ini. Biasanya kan kalau kita akan streaming menggunakan YouTube itu ada aplikasi yang kedua yang harus diinstal di laptop ataupun di perangkat kita ya. Nah, kalau menggunakan StreamYard ini tidak perlu instalasi. Tidak perlu kita install di perangkat. Kita akan langsung. Boleh Bu praktekkan, karena saya kalau ada anak yang nggak bisa Zoom, biasanya streaming ke YouTube. Bisa. Kita bisa bahkan dalam StreamYard itu bisa kita mengundang rekan kita atau teman kita
berkolaborasi ya Bu Afifah ya. Iya. Bisa, nanti kita bisa menggunakan email. Ibu kalau bisa membuka StreamYard-nya sekarang, bisa undang kami, atau Bu Afifah bisa juga, nanti kita buka StreamYard-nya. Nih Bu Kurnia nih Bu, materi pembelajaran dari hari pertama sangat menarik agar anak-anak tidak jenuh belajarnya. Slides gue juga keren, alhamdulillah bertambah ilmunya. Alhamdulillah kalau bertambah dan Alhamdulillah. bermanfaat. Tadi mah Bu Nurul Fadilah minta dipraktekan Bu. Oh iya, boleh. Kalau mau Itu dipraktekkan, StreamYard-nya sekarang bisa nggak? jadi kita kalau misal kamu StreamYard, Bu Afifah boleh dibuka StreamYard-nya, nggak jadi masalah. Sebentar ya. Aduh, Tapi pakai kita laptop tetap nih. harus login menggunakan akun kita ya, akun Gmail ataupun akun Belajar ID. Tapi saya khawatir laptopnya ini nih Bu. Mungkin nanti di luar kegiatan ini ya, bisa dengan Bu siapa Boleh tadi? ya. Bu Nurul. Bu Nurul, ya nanti kita, siapa? Iya. Sebentar. Oh iya, Bu Nurul Fadilah. Boleh nanti kita coba ya. Nanti kita praktekkan Ibu ya. Bu Nurul Fadilah. Ada juga yang pakai Zoom bermasalah, tapi ada juga yang pakai Jimit katanya suka putus-putus ya. Betul. Itu kembali kepada seperti tadi halnya ya, ketika Bu Afifah dan saya tiba-tiba koneksinya terputus itu karena kemungkinan kondisi perangkatnya atau kondisi jaringan, bahkan bandwidth-nya tadi biasanya suka ada warning, ada peringatan. Contoh ketika kita melakukan streaming, ini kan juga termasuk streaming ya. Kita ke streaming menggunakan YouTube ataupun aplikasi lainnya, itu akan ada pemberitahuan bandwidth-nya low atau ada penurunan. Karena terlalu banyak yang menggunakan bisa jadi. Contohnya saya di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, saya sedang melaksanakan 4 Zoom. Luar biasa Bu Yanti nih. Karena mau tidak mau ini harus dihadiri ya. Saya juga bingung sendiri sampai saya lihat kiri kanan. Itu juga bisa berpengaruh dengan kecepatan ketika kita menyampaikan materi, ketika kita berbicara melalui Zoom ataupun Jimit. Tapi yang penting tetap kita semangat dan mencoba. Apapun itu bisa kita gunakan. Iya. Sudah Bu Yanti? Sudah, barangkali kalau memang sudah tidak ada yang berbagi atau sharing, tadi seperti halnya Bu Afifah sampaikan, ada yang mau chatting atau share chat pribadi ya Bu ya? Mau melalui Japri boleh, silahkan, melalui forum di Google Classroom boleh, dan melalui grup WhatsApp juga dipersilahkan. Kami dengan senang hati akan mencoba berbagi pengalaman. Nggak ada kayaknya ya. Udah. Baik, Bu Yanti dan Ibu Bapak Guru hebat yang hadir di Zoom kali ini. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Afifah, dan Ibu Kepala Sekolah, ya betul, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir hari ini, meluangkan waktunya bersama kita semua, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas dukungan Ibu dan Bapak untuk kami, karena itu merupakan sebuah semangat ya, support, semangat, motivasi untuk kami tetap berbagi. Dan mungkin juga dan pasti untuk Ibu dan Bapak juga untuk hadir ke sini karena bantuan atau karena support dari Ibu dan Bapak Kepala Sekolah di SD Kecamatan Setu ini, seperti itu. Luar biasa ya Ibu dan Bapak ini yang hadir hari ini. Semangatnya sampai menjelang makan siang. Ya, alhamdulillah. Ibu dan Bapak, kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Ibu dan Bapak untuk di hari kedua ini. Jangan lupa besok hari ketiga materinya nggak kalah seru lagi. Besok Bu Yanti yang akan menyampaikan apa nih Bu Yanti? Mau ngasih bocoran nggak? Yang pasti tentang Google Classroom serta ada platform yang bisa digunakan mengenai evaluasi yang interaktif ya untuk belajar siswa. Nggak harus PG aja atau essay aja ya Bu ya? Betul. Ada satu aplikasi yang kita bisa bikin soal tanpa harus melulu PG dan esai atau isian aja. Oke. Baik,
nggak sabar buat besok, tapi kita tunggu besok saja ya, di hari Rabu di jam seperti biasa di jam 9 insya Allah. Mudah-mudahan telatnya nggak banyak kalau telat ya Ibu dan Bapak. Mohon maaf atas kesalahan atau kehilafan hari ini yang saya sampaikan dengan oleh Bu Yanti juga, oleh tim juga. Mohon maaf banyak gangguan juga gitu ya. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Sampai bertemu besok. Selamat istirahat, selamat makan siang. Jaga kesehatan. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan rekan-rekan kita yang penyintas COVID yang sedang isoman atau sedang dirawat mudah-mudahan segera disehatkan, diberikan kesabaran kekuatan dalam menghadapi sakitnya. Kita yang sehat mudah-mudahan tetap sehat. Gitu. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye katanya. Ini buka ini Pak. Dadah. Turnuhun Bu Yanti, Bu Afifah. Sami-sami. Sami-sami Bu. Alhamdulillah.